sallallahu alaihi wasallam man rama akhahu bi ghibatin yuridu biha shinahu awqafahu Allah ta'ala ala jisri jahannam yaumal qiyamati hatta yakhruja mimma qala. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rama akhahu bi ghibatin, barang siapa yang melontarkan kepada saudaranya dengan suatu ghibah, yuridu biha, ia menginginkan dengan ghibah itu, shinahu, mencorengnya, merusak nama baiknya, merusak reputasinya, auqafahullahu ta'ala, maka Allah akan memberhentikannya, ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berhentikan, Allah biarkan ia berdiri di atas jembatan neraka jahannam karena dia dulu menggunjing saudara muslim selama waktu di dunia, hatta yakhruja, sehingga ia keluar, mimma qala, dari apa yang ia katakan itu. Artinya sehingga orang tersebut minta maaf daripada saudara yang digibahnya. Itu yang dimaksud dengan keluar dari ucapannya, dengan cara dimaafkan oleh saudaranya yang digibah, baru dia selamat. Selama itu tidak terjadi, maka dia akan tetap terus di atas jembatan neraka jahannam, merasakan panasnya neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu, ghibah itu, kata Nabi, dzikruka, engkau menyebut-nyebut, akhaka, akan saudaramu, bima yakrahu, dengan sesuatu yang dibencinya. Ketika kita menyebut sesuatu tentang saudara kita, andai kata dia mendengar, dia pasti akan benci, tidak senang. Itu adalah ghibah. Ai, maksud daripada sabda Nabi itu, sawaun dzakartahu binuqsani badanih, baik itu kamu menyebut dia tentang kekurangan yang ada di dalam badannya. Engkau mengatakan si fulan itu hitam kulitnya, atau kamu mengatakan si fulan itu pesek hidungnya, atau kamu mengatakan si fulan itu pendek badannya, dan lain sebagainya. Ini yang berkenaan dengan kekurangan yang ada di tubuhnya. Au nasabih, atau ada di dalam nasab, garis keturunannya. Ini juga termasuk ghibah. Ketika ada seseorang membicarakan tentang orang lain, si anu itu kenapa ya, kok putih, bagus rupanya, parasnya cantik, padahal abahnya hirang, mamanya juga hirang. Kenapa kok anaknya putih begitu ya? Jangan-jangan itu hasil selingkuhan mamanya dulu. Wah, hati-hati kamu bicara seperti itu. Ini namanya sedang menggibah garis keturunan seseorang. Saya ragu kalau fulan itu adalah anak dari pasangan si fulanah dengan fulan, karena tidak ada mirip-miripnya misalnya. Ya, nggak boleh seperti itu. Ini juga adalah ghibah. Atau misal ketika menggunjing seseorang, si fulan itu kelakuannya tidak baik. Ya, wajar, memang sudah keturunan, mulai pedatuan sampai ke kai, sampai ke abahnya, nah kayak itu penggawian. Nah, ini juga sama dengan menggunjing nasab seseorang, garis keturunan seseorang. Au fi'lihi, atau perbuatannya. Itulah kalau hadir di majelis guring terus misalnya. Atau amun lewat merangut terus muhanya. Kadangkala orang itu memang raut wajahnya seperti itu, tapi hatinya tidak. Au qaulihi, atau perkataannya, menggunjing perkataan seseorang yang bukan atau tidak ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan agama, atau untuk menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan akidah misalnya.
lalu dikomentari, itu juga adalah ghibah. Tetapi kalau sesuatu tersebut berkaitan dengan akidah, dengan agama, mau tidak mau orang yang paham dan mengerti harus mengomentarinya agar orang awam tidak terjerumus dalam naudzubillah kesesatan oleh perkataan orang tersebut. Misalnya ada orang misalkan mengatakan di sana apa sembahyang tersembah dinding dan lain sebagainya. Nah, ini perkataan harus kita jelaskan kepada orang awam bahwa itu tidak benar, supaya orang awam tidak terpengaruh oleh perkataan tersebut. Ketika kita menjelaskan perkataan, opini-opini, pendapat-pendapat yang menyimpang, itu tidak dikategorikan ghibah, karena untuk tahdzir, untuk mewaspadakan kepada kaum muslimin muslimat agar tidak terpengaruh dengan perkataan itu, dan tanpa menyebut nama orangnya. Tentunya kita hanya menyebut sisi kesalahan dari isi perkataan itu dengan tujuan maslahat dan tahdzir, yaitu mewaspadakan kepada umat agar jangan mengikuti perkataan tersebut, dan juga untuk kemaslahatan agama mereka. Itu tidak apa-apa, dan kita tidak perlu menyebut nama qail orang yang mengatakannya, cukup hanya membahas perkataannya. Tapi jika itu tidak ada kaitannya dengan agama dan akidah, kita tidak boleh mengomentarinya atau mengolok-ngoloknya. Akhirnya nanti kita bisa dikategorikan menggibahnya. Audinihi atau agamanya. Atau agamanya. Kadang-kala menggibah agama seseorang, dan ini juga tentunya jika tidak menyangkut kepada penyimpangan dan kesesatan. Kalau agama yang dimaksud di sini adalah penyimpangan dan kesesatan, wajib kita jelaskan, wajib kita bahas. Ketika ada orang mengajarkan ajaran, entah itu atas nama hakikat, entah atas nama ma'rifat, tapi ujung-ujungnya menghina orang yang sholat, ujung-ujungnya menghina orang yang belajar ilmu fikih, dibilang kulit dan lain sebagainya, wajib hukumnya kita angkat bicara, wajib hukumnya kita menjelaskan kepada umat tentang agama yang diajarkan oleh orang tersebut itu tidak benar. Tetapi jikalau seandainya agama yang dimaksud ini adalah sikapnya dalam menjalankan hukum-hukum agama, misalkan bacaannya kah misalnya yang khas dan dianggap lucu, lalu dijadikan lelucon di hadapan kawan-kawannya, orangnya sedang tidak ada. Seperti misalkan dia kasihan mengucap huruf ra itu tidak fasih, alias bekelere, bismillahirrahmanirrahim, pas orangnya kededak disambati bismillahirrahmanirrahim, ketawaan. Ini menghina agamanya. Kenapa? Karena dia sedang membaca suratul Fatihah atau ayat-ayat Quran lainnya, tetapi tidak fasih lantaran mungkin lidahnya yang pilat, yang tidak bisa mengucapkannya sesuai dengan makhraj huruf, maka kita hina, kita ejek. Ini yang dimaksud menggibah ucapan seseorang. Atau dia kalau berbicara itu gagap, tidak lancar. Akhirnya ketika dia sedang tidak ada, kita berbicara dan ngobrol dengan teman-teman kita sambil menirukan orang tersebut lalu tertawa. Ini menggibah perkataannya. Ini juga tidak boleh. Au dunyahu, atau menghina atau menggibah agama dunianya, agamanya, dunianya, sama, tidak boleh dunianya, menggibah dunianya. Seperti misalkan dia pekerjaannya misalnya pemulung, jangan dihina atau digunjing. Kesana apa ikam peparak lawan si anu tuh pemulung misalnya. Andai kata dia mendengar, dia pasti sakit hati. Buat apa kamu dekat-dekat dengan dia? Dia itu adalah misalnya apa, tukang beca misalnya, menghina urusan dunianya, menghina pekerjaan dunianya di saat dia sedang tidak ada. Ini juga adalah ghibah. Hati-hati, pian jangan mau menerima lamarannya untuk putri pian. Belum tahu dia itu. Mengapa? Wah, dia itu miskin, nggak punya apa-apa. Pekerjaannya tukang jahit sendal, tukang jahit sepatu.
Mau dikasih makan apa nanti anak pian? Misalnya, ini mewas-wasi orang lain dengan menjelek-jelekan pekerjaan dunianya. Nah, ini adalah ghibah. Tidak boleh seperti itu. Hatta fi thawbihi wa ridaihi wa dabbatih, sampai-sampai pada membahas pakaiannya, selendangnya dan kendaraannya. Itu juga ghibah. Pokoknya intinya jika seseorang itu disebut-sebut tentang kekurangannya, baik itu nasab, perbuatan, perkataan, agama, dunia, bahkan pakaiannya, selendang dan kendaraannya, lalu dia tidak suka, itu adalah ghibah. Seperti yang sudah kita contohkan kemarin, si fulan itu ya kalau pakai baju pasti di atas mata kaki cingkrang misalnya. Atau si fulan itu ya kalau pakai kerudung, si fulanah itu kalau pakai kerudung selalu itu aja, apa nggak punya kerudung lain ya. Itu kalau dia dengar dia pasti akan sakit hati. Kamu telah menggibahnya. Atau ridanya, selendangnya, atau kendaraannya. Si Anon itu buruk benar sudah bisa sepeda motor, padahal duit ada aja. Kenapa kada aku nukar nang hanyar? Terserahnya. Kenapa kamu istilahnya membicarakan tentang kehidupan orang lain? Terserah dia. Dia suka mungkin dengan sepeda motornya yang ada itu, tapi kada nyaman dipakai. Ya kamu mungkin tidak nyaman memakainya, tapi dia nyaman-nyaman saja. Kenapa kamu ngurusin dia? Begitu. Hatta dzakara ba'dul mutaqaddimin, sehingga menyebutkan sebahagian orang-orang terdahulu itu, lau qulta, jikalau engkau mengatakan inna fulanan thawbuhu tawil, sesungguhnya si fulan bajunya panjang, kepanjangan, au qasir, atau kependekan, cingkrang dan sejenisnya, yakunu dzalika ghibatan, itu akan menjadi ghibah. Panjang menerit baju si anutir sampai tetair di tanah. Handapnya baju netit gantung tikas lamdaw aja. Kamu mengatakan seperti itu, andai kata yang bersangkutan mendengar, dia akan marah atau sakit hati. Ghibah itu. Waruya, dan diriwayatkan, anna mra'atan qasiratan dakhalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita yang bertubuh pendek, perawakannya tidak tinggi, pendek. Dakhalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke rumah Nabi, bertamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dhi hajatiha, untuk memenuhi sebahagian hajat-hajatnya. Falamma kharajat, falamma kharaja, ini salah kayaknya ini. Falamma kharajat, oh iya betul, falamma kharajat, betul. Falamma kharajat, yakni manakala keluar perempuan tadi, tamu tadi, perempuan yang berbadan pendek tadi keluar. Qalat Aisyatu, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa ma aqsaraha ya Rasulullah, wahai suamiku. Betapa pendeknya badan wanita itu ya. Sayyidah Aisyah badannya tinggi. Pas tamu perempuan tadi keluar, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pendek sekali badan wanita itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Igtabtiha ya Aisyah, engkau telah menggibahnya wahai Aisyah." Ada riwayat lain, Sayyidah Aisyah ini pernah dulu menyebut tentang Sofia, mandunya, yang juga adalah istri Nabi. Hasbuka min Sofiyata annaha qasirah ya Rasulullah. Cukup bagimu Sofia itu badannya pendek ya Rasulullah, saya tinggi. Nabi langsung marah dan mengatakan, wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Demi Allah wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kalimat, andai kata dicampur dengan air lautan, tentu kalimat itu akan merubahnya menjadi amis, akan merubahnya menjadi busuk. Kalimat yang kamu ucapkan tadi seandainya dijadikan serbuk, dimasukkan ke dalam laut, itu laut akan berubah. Subhanallah. Hanya mengatakan hasbuka min Sofiyata annaha qasirah, cukup bagimu ya Rasulullah, Sofia itu badannya pendek.
Hanya mengatakan seperti itu, tidak lebih. Nabi marah dan mengatakan itu adalah ghibah. Andai kata kalimat itu dicampur dengan air lautan, tentu dia akan berubah air laut itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa inna fiha thalatha afatin. Hati-hati kalian dengan yang namanya ghibah, menggunjing, mengupat keaiban orang lain. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam ghibah itu thalatha afatin, terdapat 3 macam penyakit atau 3 macam dampak yang negatif, tidak baik. Apa? La yustajabu li sahibiha du'aun, tidak akan dikabulkan bagi pelaku ghibah itu doanya. Saya berdoa setiap hari supaya mendapat rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, tapi selalu saja bangkrut. Usaha saya tidak pernah ada yang sukses dan berhasil. Oh, barangkali kamu suka menggunjing dan mengupat keaiban orang lain. Berarti doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kamu berdoa, Allah marzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Minta diberi rezeki yang halal, baik, berkah, banyak, tapi kamu menggunjing orang lain. Bagaimana mungkin doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoa supaya cerdas, supaya pintar, tapi tetap saja jadi orang pembabal, tetap saja jadi orang pelupa. Kok bisa? Kenapa? Padahal Allah berjanji mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa untuk kalian. Tapi kenapa doa saya tidak diterima dan tidak diijabah oleh Allah? Mungkin kebiasaan burukmu masih ada, menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Pantas tidak dikabulkan doanya. Wala tuqbalu lahu hasanatun, dan tidak diterima baginya kebaikan. Kebaikan yang kamu lakukan, salat, puasa, baca Quran, zikir, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu menggunjing orang lain. Hati-hati. Wa tatarakamu alaihi sayyi'atu, wa tatarakamu, dan akan menumpuk alaihi atasnya as-sayyi'atu, kesalahan-kesalahan. Kesalahannya yang ada masih banyak dan belum terhapuskan. Ditambah dengan menggunjing orang lain, akan tambah banyak dan tambah menumpuk kesalahan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, kata beliau, adrakna minas salaf, kami telah menjumpai dari ulama salaf terdahulu, annahum, bahwasanya mereka, lam yarau al-ibadata fi salatin wa siyamin walakin fil kaffi an a'radin nas. Saya telah menjumpai sekelompok para ulama terdahulu, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mereka tidak berpendapat bahwa amal ibadah itu hanya sebatas puasa, sholat saja. Bukan hanya itu. Mereka tidak melihat amal ibadah hanya sebatas sholat dan puasa saja, tetapi adalah menahan diri daripada menjelekkan keaiban orang lain, mencoreng nama baik orang lain. Di situ ibadah mereka orang-orang terdahulu. Kalau sholat puasa biasa, semua orang melakukan itu di zaman itu. Dan yang paling mereka khawatirkan dan waspadai adalah menjaga diri agar tidak mencoreng nama baik orang lain, menggunjing dan mengungkit-ungkit keaiban dan kesalahan orang lain. Itu yang kami temukan, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, daripada ulama-ulama salaf terdahulu. Faqaimul laili wa shaimun nahari idza waqa'a fi a'radin nas aflasa yaumal qiyamah. Maka orang yang berdiri bangun salat di tengah malam dan berpuasa di siang hari, apabila terjerumus dalam mencoreng kehormatan dan nama baik orang lain, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Hari-hari puasa, Senin Kamis tidak pernah ditinggal. Puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan dia kerjakan.
bangun di tengah malam, qiyamul lail, munajat, berdoa, tahajud, witir. Tetapi siang hari dia mengucap dan mengumpat kesalahan, keaiban orang lain. Oh, si fulan begini, si fulanah begini, si anu. Na'udzubillah. Kelak di hari kiamat dia akan bangkrut. Padahal selama hidup di dunia amal ibadahnya banyak. Tapi lantaran dia suka menggunjing dan mengupat keaiban orang lain, akhirnya dia menjadi bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam doa yang dianjurkan oleh Syekh Seman Al-Madani, kata beliau, kalau mengamalkan doa ini, insya Allah nanti akan termasuk dalam martabat para wali-wali kutub, kata beliau kan. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur ummata Sayyidina Muhammad. Setelah subuh katanya dibaca 4 kali itu. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang ngamalkan itu. Istiqomah setiap selesai salat subuh. Doanya bagus. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur, ya Allah, tutupi ummata Sayyidina Muhammad, keaiban umat Sayyidina Muhammad. Wajbur, dan tambali kekurangan ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada yang mengamalkan sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun. Sudah jadi wali kutub enggak? Nah, enggak usah jadi wali kutub, udah jadi wali enggak? Gitu aja, enggak usah kutub ketinggian. Sudah jadi wali enggak? Hah? Kok enggak jadi wali? Kenapa? Ente berdoa seperti itu, tapi perbuatan ente beda dengan doa. Mendoakan agar ditutupi keaiban umat Sayyidina Muhammad, tapi di lain waktu ente sendiri mengucap dan mengumpat keaiban umat Sayyidina Muhammad. Oh, si anu tuh ikut umat pengasit benar orangnya. Si anu tuh berjualan, kada mau lalu ditawar. Padahal subuh tadi kamu doakan si anu itu. Kenapa? Karena si anu itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi keaiban umat Sayyidina Muhammad. Tapi esok harinya kamu buka keaibannya. Pantas gak jadi wali-wali sampai sekarang. 100 tahun kamu baca doa itu setiap selesai subuh 4 kali gak jadi wali. Kalau pekerjaan seperti itu terus. Doanya itu hanya sekedar ucapan. Amalnya itu yang paling penting. Minta agar umat Sayyidina Muhammad diampuni dosa-dosanya. Kamu malah membuat umat Sayyidina Muhammad berdosa kadang dengan lidah kamu. Buktinya kamu mengejek dia, dia akhirnya balas mengejek kamu. Berarti kamu membuat orang berdosa gara-gara perbuatan kamu. Padahal berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya. Minta agar Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad. Tetapi kadangkala kamu yang menjadi penyebab umat Sayyidina Muhammad tidak mendapat rahmat. Kamu tidak tegur sapa dengan tetangga, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan orang tua, lebih dari 3 hari. Itu tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahkan semua orang yang ada di kampungmu gara-gara perbuatanmu itu. Tak boleh seperti itu. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai tidak tegur sapa. Hati-hati. Gara-gara itu akhirnya rahmat diangkat dari kamu dan dari orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Padahal kamu berdoa, irham ummata Sayyidina Muhammad. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, minta ditutupi segala keaiban umat Sayyidina Muhammad. Tapi hari-hari kamu membuka keaiban umat Sayyidina Muhammad. Kada bipe ulun menyambati si anu aja. Si anu itu umat Sayyidina Muhammad. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambali kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Kamu malah hari-hari menguranginya. Cuma ucapan lidah tuh minta agar ditambali, tapi perbuatan kamu mengurangi mereka. Pantas nggak jadi wali. Jadi doa itu jangan hanya dibaca, tapi diamalkan. Kalau ingin melihat atharnya,
ingin melihat kesan dan pengaruh dari doa itu. Tapi kalau hanya dibaca, tidak diamalkan, nggak ada kesan pengaruhnya. Asalnya kamu orang biasa, ya tetap jadi orang biasa, nggak jadi wali-wali nanti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzamimin, mengenai orang yang tercela. Jadi Rasulullah sedang membahas tentang orang yang tercela. Apa kata Nabi? Syarrun nasi yaumal qiyamati dzu wajhain. Paling buruknya manusia kelak di hari kiamat adalah dzu wajhain, orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua. Siapa orang yang bermuka dua itu? An-nammamul ladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Orang yang suka mengadu domba, dia datang kepada mereka, yaitu kepada suatu kelompok, biwajhin, dengan satu wajah, dengan satu muka. Wa haula'i, dan datang lagi ke kelompok mereka yang lainnya, biwajhin, dengan satu muka. Di sini A, di situ B. Yang penting dapat amplop. Ya. Tenang aja Bian, kayaknya ulun pilih Bian. Nah, ya. Kasih duit. Tenang aja Bian. Ini nih dzul wajhain ini. Sudah menerima suap, ngadu domba lagi. Di sini A, di situ B. Di situ B, di sini C. Orang seperti ini paling buruknya manusia, paling jahatnya manusia. Gak punya pendirian, tim pakul. Di mana ada batang timbul dia ikut di sana. Ini kalau tenggelam udah lepas, cari batang timbul yang lainnya lagi. Tim pakul ini. Mencari keuntungan dari orang lain dengan cara seperti ini, sehingga dia harus bermuka dua. Ini yang disebut Nabi bermuka dua, paling buruknya manusia. Bagaimana dengan yang bermuka tiga? Bagaimana dengan yang bermuka empat? Lain-lain, di sini lain, di sini hijau, di sana biru, di situ kuning, di sini putih. Mana yang benar? Yang bermuka dua aja paling buruk manusia dari kiamat, apalagi yang bermuka 3, 4, sampai 5. Ngadu domba, datang kepada kelompok orang ini, dia berbicara seperti ini, dengan wajah seperti ini. Datang ke sana dengan wajah yang lain lagi. Man kana dza wajhaini fid dunya. Barang siapa yang memiliki atau berwajah dua di dunia ini, bermuka dua tadi, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar, maka kelak di hari kiamat dia memiliki dua lidah dari api. Nauzubillah. Jadi karena di hari kiamat ada melihat kawan dua bilah lidahnya dari api, kanan kiri. Berarti ini waktu di dunia dulu begitu dia. Datang kepada orang ini bicaranya begini, datang kepada yang lain bicaranya begini. Nauzubillah min dzalik. Itulah perbuatan orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, amanna, qalu amanna, mereka mengatakan, kami juga beriman kayak kalian, sama, enggak ada beda. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila nanti kembali ke komplotan mereka, setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, saya hanya mengejek saja kepada Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang akan mengejek mereka, wa yumudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai bermuka dua. Umpat hadir ke majelis bukan karena ingin mengambil ilmu, bukan karena ingin mengambil manfaat, tetapi ingin mencari kesalahan sang ustadz. Ingin dicari-cari kesalahan guru yang mengajar itu.
Nanti akan disampaikan kepada gurunya. Jadi mata-mata. Ini sama nih, Dzul Wajhain, yang berwajah dua. Datang ke sini seakan-akan termasuk bahagian dari jamaah majelis. Ternyata hanya mata-mata. Nanti disampaikan kepada gurunya yang di sana. Mbah, nah pajar anu tadi, guru ya. Disambatinya gini ya. Oh iya Pak. Gurunya kan membalas di majelis. Ini setan ini juga. Nauzubillah itu. Paham? Dzul Wajhain. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata nammamun wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya pada malam Ahad 2 minggu yang akan datang. Harinya hujan, jadi suara remang-remang.